من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita bertemu lagi insyaallah menjadikan bulan Ramadan dapat menjadikan kita semua semakin semangat ya, beribadah, semakin taat, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita bertemu lagi di bulan Ramadan juga dalam keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Alhamdulillah, ini libur lumayan panjang ya. Jadi tempatnya sampai di mana ini kita nggak tahu ya. Ya, kita teruskan masih di bab ghibah. Ini ghibah agak panjang ya. Ghibah itu memang ini yang paling sering ya. Paling sering kita melakukan ghibah ini dan tidak merasa dosa gitu ya. Maka kita teruskan lagi hadisnya dari Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu jaa Ma'iz al-Aslami ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashahida ala nafsihi bizina arba'a syahadat ya, yaqulu ataitu mar'atan haraman. Jadi Ma'iz al-Aslami mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan aku telah melakukan perzinahan gitu. Dia mengakui. Jadi perzinahan itu hampir tidak bisa dibuktikan. Enggak ada orang bisa menyaksikan orang berzina, tapi kecuali kalau dengan pengakuan. Dan sahabat tadi mengakui dosanya gitu. Kalau udah mengakui, ya dia nggak bisa mengelak lagi, harus dirajam. Ma'iz tadi mengatakan begitu. Tapi dalam hadis ini Rasulullah SAW yu'ridu anhu, selalu Rasulullah SAW berpaling darinya. Tiap dia mengaku dosa, mengaku bahwa dia berzina, Nabi gitu. Berpaling artinya dibiarin aja. Kalau bisa ya tobat-tobat aja sendiri begitu. Jangan pakai dirajam. Rajam itu kan menakutkan begitu. Ini harapan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Kalau dalam Al-Qur'an orang yang berzina kan harus disaksikan berapa? 4 orang langsung menyaksikan. Hampir tidak mungkin ya. Hampir tidak mungkin orang berzina bisa dilihat. Bukan cuma di kamar berduaan, nggak boleh ya. Apalagi orang main HP dibilang zina, nggak bisa itu ya. Misal ada orang begitu ya, nggak bisa ya. Berdua-duaan aja semalaman begitu, dia nggak bisa tertuduh zina. Tapi nanti kena hukumnya khulwat. Khulwatnya itu dia menyendiri bersama yang bukan muhrimnya, itu dia kena hukum. Tapi hukum zinanya tidak ya. Maka Rasulullah SAW tidak mau menghukumi apa-apa. Biar
Artinya Rasul memberikan peluang untuk dia supaya tobat. Dia datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan, uridu an tutahhirani. Aku datang ingin mensucikan diriku ya Rasulullah. Karena kalau sudah dihukum di dunia, nggak dihukum lagi nanti di akhirat. Kalau yang selamat di dunia nanti ada hisab lagi di akhirat, yang berzina dan sebagainya. Itu nanti ada hisabnya lagi di akhirat. Tujuannya tutahhirani maksudnya apa? Hukum had. Hukum hudud itu. Ya. Fa'amara Rasulullah SAW an yurjam. Farujim. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dirajam. Dan dirajam. Setelah dirajam sampai meninggal, kalau dia sudah menikah, ya, itu namanya zani muhsan namanya, yang sudah menikah masih berzina juga, itu namanya zani muhsan, itu nggak ada ampun. Nah, kan itu kebiasaan yang terlalu buruk, maksud begitu ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bukan cuma fahisyah, perbuatan keji, tapi sa'a sabila, ke belakangnya itu bermasalah. Seperti apa sa'a sabila orang berzina itu? Misalnya dia hamil dari zina, kemudian perut sudah mulai besar, begitu ya, dan barulah dinikah. Anak hasil dari perzinaan tadi, orang menyangkanya anaknya, memang mirip bapaknya, tapi pada hakikatnya dia bukan. Dosanya nggak sampai di anak, nggak berdosa apa-apa, tapi karena dia bukan anaknya, nanti kalau waris, nah itu sa'asabila, buruk jalan setelahnya, buruk. Nanti dia waris bukan anaknya, kalau bukan dari pernikahan yang sah. Kalau nanti jadi dia mau menikahkan bapaknya itu bukan walinya, banyak ya. Bahkan batal wudhu dia, kalau keyakinan kita ya, mazhab Syafi'i yang menganggap batal wudhu karena dia bukan muhrim dengan bapaknya, karena bukan dari hasil dari sa'asabila. Yang jelas sahabat tadi minta disucikan dan dirajam. Fasami'a Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah mendengar ada dua orang yang ghibah, ngomongin orang sahabat tadi, Ma'is al-Aslami tadi, diomongin sama dua orang. Apa? Dia mengatakan, undur ila hadzal ladzi satarallah ta'ala alaihi falam yada' nafsuhu hatta yurjam, ya, hatta yurjama rajmal kalb. Lihat orang ini, kata dua orang. Rasulullah sudah menutup aibnya untuk pergi, tapi dia malah datang, dan akhirnya dirajam seperti dirajamnya anjing. Dia ngomong begitu, mati ya, dilempar sampai mati. Ya. Qala fasakata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diam. Kemudian Nabi Muhammad SAW sara sa'atan famarra bijifati himarin sya'il birijlihi ay li'annahu muntafih. Kemudian Rasulullah SAW melewati ada bangkai keledai yang sudah membengkak besar, busuk. Kemudian Nabi mengatakan, mana dua orang tadi? Dua orang yang ngomongin orang tadi. Ya, mana dua orang tadi? Qala nahnu dha ya Rasulullah. Kami berdua ada hadir. Faqala kula min jifati hadzal himar. Sekarang makan ini, bangkai himar ini, keledai ini makan. Dua orang yang ngomong itu makan. Qala Rasulullah, ghafarallahu laka man ya'kul hadza. Ya Rasulullah, siapa yang mau makan ini? Bangkai, siapa yang mau makan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maniltuma min irdi hadzal rajul anifan ashad min akli hadhil jifah
omonganmu tadi tentang saudaramu, menghibah orang yang baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, ngomongin kehormatan orang tadi, itu lebih busuk, lebih berat daripada makan jifa, makan bangkai itu. Ya, walladzi nafsi biyadihi innahu al-an fi anhari jannah yanghamisu fiha. Kata Rasulullah SAW, itu Ma'is yang sudah dirajam sekarang sudah ada di surga. Demi Allah, dia sudah ada di surga, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbicara justru dia melakukan dosa yang besar. Nah, itu hati-hati ngomongin orang itu ya. Dosanya besar sekali. Ya. Jadi kalau di sini yang paling banyak diomongin siapa? Saya. Hati-hati ya. Ya. Ini Ustadz ngomongnya gitu aja gitu. Hati-hati ya. Tapi ini saling memaafkan gitu ya. Gak ada yang salah gitu ya. Tapi artinya orang semakin banyak bicara, itu semakin banyak dibicarain orang di belakang. Begitu ya. Bahaya itu. Ngomong yang baik-baik aja. Nah, di sini disebutkan fa'aklu jifatil himar hiya duna akli lahmil insan. Makan bangkainya himar itu, gitu ya, itu lebih ringan daripada makan bangkai manusia. Nah, lebih menjijikkan makan bangkai keledai itu manusia. Dua-dua menjijikkan, tapi manusia lebih, karena keledai itu nggak makan macam-macam. Keledai makan rumput. Ya, kalau manusia makan rumput, iya, pecel juga, iya, ya, rawon, iya, gudeg, iya, empek-empek juga, ya, kapal selam dimakan, ya, apa aja dimakan manusia, maka bangkainya lebih busuk. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa makan bangkai itu lebih bal aklu lahmil insan bil ghiba asyad. Bahkan orang makan bangkainya manusia itu lebih buruk, lebih menjijikkan, lebih kotor. Ya. Falaisal amr hazlan bal huwa jid. Ini bukan main-main. Ya, dosanya ghibah ini, ya, walaupun kita kemas dengan sedikit bercanda, boleh ketawa, tapi ini nggak main-main. Ini benar-benar hati-hati. Ya, jangan ngomongin orang, ya, baik di belakang ataupun di depan. Nanti ada dibahas lagi. Kalau di depan gimana? Ya, sama-sama nggak boleh kita di belakang ngomongin orang. Ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Gini aja. Nah, itu sudah jadi dosa itu. Ya. Walaysat a'radun nas la siyama al-ulama, apalagi yang diomongin para ulama. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Ulama dibuat main-main, dicaci, dihina, difitnah. Seperti zaman sekarang ini, sarananya memang dibuka begitu untuk orang-orang awam membicarakan ulama. Ini jahat luar biasa ini. Ya, bukan cuma dosa, tapi mengajak dosa, membuat peluang untuk orang lain berbicara tentang ulama. Ya, bahaya ini. Laisat lu'batul la'ibin. Ini bukan mainan orang-orang yang suka main. Ini bukan permainan. Ini benar-benar menakutkan. Ya. Jadi dosanya ghibah itu benar-benar menakutkan. Ya. Dalam syair orang disebutkan saufa tara wa yanjalil ghubaru afarasun tahtaka am himaru, gitu ya. Suatu saat kalian akan tahu dan akan tampak dengan jelas, ya, kalau sesuatu yang banyak ghubar itu debu ya, itu kalau debunya dibersihkan lama-lama kita tahu. Sebagaimana apa yang tertutup di debu itu, sebagaimana orang waktu dia naik kuda, ya, kamu ini lagi naik kuda atau naik keledai,
gitu. Kalau kuda itu gimana maksudnya? Kuda kan gesit. Orang merasa pinter naik kuda, ternyata yang dinaiki cuma keledai. Begitu. Kayak orang sekarang naik motor dikira pembalap di kampung-kampung. Cuma suaranya yang keras, gitu ya. Tapi di kampung, ya. Cuma di gang-gang kecil aja dia naik motor kebut, gitu. Dikira dia pembalap, ya. Padahal motor butut yang dinaiki, gitu ya. Sama orang naik kuda, ya. Dia merasa naik kuda, padahal dia naik keledai. Banyak orang terpleset di situ, dikira sesuatu yang nggak dosa ternyata dosa, ya. Ngomongin orang dikira nggak dosa, tapi dosanya banyak. Ya. Maka di sini disebutkan dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian dan rahmat Allah terhadap kalian, mazaka minkum min ahadin abada. Ini kita ini enggak berbuat dosa karena kita atau karena anugerah Allah? Pertanyaannya begitu. Saya ini enggak berbuat dosa karena siapa? Karena anugerah Allah, ya, bukan karena kita. Kalau kita lemah manusia, ya, lemah manusia. Jangan dikira orang kalau sudah, misalnya udah tua, dia mengatakan sudah saya nggak mau apa-apa. Setan kan ngerti. Kalau ini sudah nggak mau sama perempuan, duit masih mau, walaupun tua. Begitu. Kalau ini yang nggak mau duit, misalnya begitu, kedudukan masih mau. Dan setan itu punya tahu racikannya pas sudah, ya. Begitu. Oh, ini model begini kasih begini, yang ini begini, yang anak muda dikasih ini. Kemudian Allah selamatkan kita dari banyaknya perangkap setan. Itu yang menyelamatkan siapa? Kalau dalam ayat ini Allah, sama sekali bukan karena kita nggak punya apa-apa, ya. Jadi kalau kita tidak bermaksiat, kalau kita bisa menahan diri dari godaan-godaan, ya, setan itu murni itu karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mazaka minkum min ahadin abada. Walakinallahu yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang mensucikan, membersihkan siapapun yang dikehendaki. Orang dikehendaki baik jadi baik. Ya, yang dikehendaki baik oleh Allah jadi baik. Nah, kita juga begitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Ya, minta keyakinan kita Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Buktinya apa? Ya sholat di masjid. Ya, buktinya apa? Bisa mengeluarkan zakat. Buktinya apa? Lihat orang Islam. Kita ini kalau lihat orang Islam kita anggap apa? Saudara. Itu. Kita naik mobil ngebut gitu, kelihatan peci putih senang. Ya, oh ada orang Islam di kampung ini. Begitu kan? Oh itu ada. Fitrah. Ya. Justru aneh ini. Kalau sudah lihat simbol-simbol Islam kita nggak suka, ya. Ada orang pakai gamis, aneh, ya. Makanya jangan dilarang. Semakin orang banyak pakai gamis ini, ya. Ahabbus syai' ilan nasi ma munik, kata Imam Syafi'i, ya. Yang paling disukai manusia itu yang dilarang. Dulu orang pakai gamis ya gamis saja, nggak apa-apa, nggak banyak. Tapi sekarang dibilang apa itu gamis itu, ya. Daster Arab katanya. Akhirnya orang semakin banyak pakai gamis. Subhanallah. Disuruh dari dulu bilang gamis itu sunnah, apalagi kalau hari Jumat pakai gamis, pakai baju putih, ya sunnah. Orang malu-malu mau pakai, ya. Sekarang dicaci-caci malah rame. Ini yang kata siapa ini? Kata penjual gamis bilang saya alhamdulillah. Semakin ramai sekarang orang pakai gamis. Ya. Gini, kalau ada hidangan, ya ada hidangan banyak, semua ada. Kita diundang makan orang, sate, apa aja makanan semua ada. Ikan ada, lalap ada, semua ada. Kemudian ada satu hidangan ditutup, ditulis itu jangan dibuka.
Ini orang makan penasaran terus, ya. Padahal yang itu semua sudah ada makanan, semua ada, kecuali satu tutup khusus buat ustadz. Jangan dibuka. Sambil makan itu penasaran orang, memang itu fitrahnya ya, manusia itu pengen tahu aja, ya. Padahal kalau tahu ya udah gitu aja, ya. Ya, ditutup gitu. Ternyata cuma terong satu misalnya begitu. Ya. Orang dia penasaran apa yang ada di situ. Kemudian ada satu hadis juga yang disebutkan di sini. Ini dari An Syafi bin Mani' Asbahi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yu'duna ahlan nar ala ma bihim minal adha. Ada 4 perkara yang sangat mengganggu orang neraka. Bayangin. Penghuni neraka masih terganggu dengan 4 perkara ini. Ya. Alama bihim minal adha. Padahal mereka sendiri dalam keadaan tersiksa, kotor, gelap. Itu kan begitu di dalam neraka kan? Gelap. Ya. Katanya ada cuma asap, tapi asapnya panas. Gelap. Ya, adab Allah di dalam neraka itu macam-macam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada dalam keadaan terjatuh, tapi dia nggak pernah sampai ke tempatnya. Itu adab juga, tidak menakutkan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, ya, keluarga kita, anak-anak kita semua. Insya Allah Allah selamatkan dari api neraka. Di sini ada 4 kelompok manusia yang penghuni neraka pun terganggu. Yas'auna ma bainal hamim wal jahim. Dia hanya berputar-putar. Orang 4 tadi yas'auna ma bainal hamim wal jahim, dari neraka hamim dan jahim, ya. Wa yaquna bil waili was subur, yaqulu ba'du ahli nar li ba'din. Kemudian orang tadi mengganggu penghuni neraka sehingga orang-orang neraka itu mengatakan mabalu haula, apa, siapa gerangan 4 orang ini, ya, aduna ala mabina mila ada, mereka mengganggu kami padahal kami pun dalam keadaan tersiksa, kami ini terganggu, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam farajulun mughlaqun alaihi tabut min jamr wa rajulun yajuru am'a'ah wa rajulun yasilu fuh, ya, ay famahu qayhan wa daman wa rajulun ya'kulu lahmahu. 4 ini, ya. Yang pertama, orang yang dia ada dalam tabut, dalam peti itu di dalamnya dari api, begitu, ya. Petinya itu dari api, tertutup dengan api. Kemudian juga yang kedua, orang yang terurai usus perutnya dilihat, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang di mulutnya keluar, ya, mengeluarkan nanah dan darah. Kemudian orang yang keempat adalah orang yang memakan daging saudaranya. Yuqalu li sahibit tabut. Kenapa itu orang yang ada di peti neraka itu? Siapa yang ada di peti neraka tadi? Ma balul abad qad adana ala ma bina minal adab. Apa sebabnya? Mereka ini apa yang dia lakukan kok sampai mendapatkan adab lebih pedih daripada adab orang neraka? Wala inna abqad mata wa fi unuqihi amwalun nas. Orang ini mati tapi di tangannya masih banyak harta manusia, amalatnya orang yang belum terbagikan, ya. Ada uang, bayangkan itu, sedikit saja, uang saudara, uang kerabat, uang anak yatim, uang yayasan, uang bansos, uang apa aja. Itu bagaimana itu nanti, ya, mati dan dia membawa tadi para koruptor itu bagaimana nanti? Ya, ini nggak main-main, ini sabda Nabi Muhammad SAW.
Ya. Mati. Kalau urusan KPK mungkin bisa diatur gimana nanti begitu kan? Selesai. Di akhirat belum. Ya, di akhirat nanti dia dimasukkan dalam peti yang terbuat dari api. Ya, yang terbuat dari api di dalamnya, dan orang-orang neraka pun terganggu dengannya. Ini para koruptor. Ya, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Kalau yang kecil apa? Waris. Dapat waris, punya saudara masih kecil, diambil, kan banyak kejadian begitu. Nanti dia akan mendapatkan siksa yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau masih ada waktu umur, mintalah maaf. Ya, kalau masih ada waktu, berdamailah dengan baik-baik. Nanti di akhirat sudah nggak ada guna lagi itu. Tidak ada tangisan, tidak ada jeritan, tidak ada lagi kita bisa minta belas kasih. Yang ada hukum dan hukum. Sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ya. Harta orang itu walaupun kecil, tapi kalau sudah menjadi amanat jadi besar. Ya. Misal kita titipin orang, tolong sampaikan uang ini ke fulan. Itu. Berapa itu harganya? Satu atau nasi apa pisang goreng. Pisang goreng dititipin orang. Tolong sampaikan ini pisang goreng ke sana. Kita diam-diam, ya, musim hujan dititipin pisang goreng. Enggak punya payung lagi. Ya. Kemudian kita bilang, kopi sudah ada. Ya. Masa dia bilang teman kita, masa sih enggak halal? Ya. Padahal cuma pisang goreng, berapa harganya? Berapa? Pisang goreng 5 juta paling. Ya, biar Pak Imam biar cepat berangkat haji gitu ya. Kalau pisang goreng 5 juta ya. Artinya itu satu hal yang kecil, tapi berubah menjadi amanat jadi besar. Ya. Jadi besar. Amanat. Berat itu. Ya. Makanya jangan senang-senang orang menjadi apa? Mendapatkan amanat. Berat amanat ini. Ya. Nah, biasanya orang mau nyumbang begini. Ini ada sumbangan, ya, misalnya 50 juta untuk pesantren, untuk masjid. Baik, waktu mau ditandatanganin 100 juta. Kok jadi 100? Ya. Waktu udah tanda tangan aja, nanti 100 buat, ya, ada jin yang lagi butuh itu, ya, yang perlu, ya. Nah, itu semua walaupun nikmat tapi sebentar dan berat nanti di akhirat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tsumma yuqalu lilladzi yajru am'ah. Kemudian yang kedua, yang didapati sampai dia tertarik usus yang ada dalam perutnya itu tadi. Mabalul ab'ad qad adana. Ini kenapa? Padahal dia jauh sekali, itu dapat mengganggu, ya. Baunya, siksanya, teriakannya itu mengganggu orang yang lain. Apa ini? Yaqulu innal ab'ad kana la yubali aina asabal baul. Ini yang kedua. Ini orang enggak peduli kencingnya di mana-mana. Ya. Kencing di mana-mana, padahal masjid banyak, tempat istirahat banyak, orang kencing di pinggir jalan semua. Banyak kan orang Islam. Ya, berdiri. Nanti waktunya sholat, pakai celana yang najis itu. Masjid, masjid, hati-hati di masjid. Ya, banyak masjid itu kita dipersiapkan untuk berdiri. Ya. Jadi kamar mandi itu seharusnya walaupun tidak ada untuk hajat besarnya itu tetap tertutup, jadi bisa jongkok orang. Ya. Ada orang disiapin semua untuk berdiri. Kalau berdiri ini kan ada larangan dan ditakutkan itu kalau berdiri nggak tuntas. Ya, kalau nggak tuntas itu sudah pakai celana masih keluar lagi najis. Nah, ini juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.